Hai semua, balik lagi bersama Kearifan Lokal. Kali ini kita akan bercerita sejarah singkat kota Banjarmasin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan share. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Amin. Menurut Dikat Banjar, dahulu kala penduduk pribumi Kalimantan Selatan belum terikat dengan satu kekuatan politik, dan masing-masing puak masih menyebut dirinya berdasarkan asal daerah dari aliran sungai. Misalnya orang Batang Alai, orang Batang Amandit, orang Batang Tabalong, dan orang Batang Balangan, atau orang Batang Labuan Amas dan lain sebagainya. Kemudian sekitar pada abad ke-13, sebuah identitas politik yang bernama Negara Dipa terbentuk, yang mempersatukan puak-puak, yang mendiami semua daerah aliran sungai tersebut Negara Dipa, kemudian digantikan oleh Negara Daha. Semua penduduk Kalimantan Selatan saat itu merupakan warga kerajaan Negara Daha, sampai ketika seorang pangeran dari Negara Daha, sebuah kerajaan di muara Sungai Barito, yaitu Kesultanan Banjar. Dari sanalah nama Banjar berasal, yaitu dari nama Kampung Banjar, yang terletak di muara Sungai Kuin di tepi kanan Sungai Barito. Kampung ini dipimpin oleh seorang patih, atau kepala kampung yang bernama Patih Masih. Gabungan nama Banjar dan nama patihnya tersebut, sehingga kampung ini lebih dikenal dengan nama panjangnya Kampung Banjarmasih. Setelah kampung ini berkembang menjadi Kerajaan Banjar, dengan nama raja pertama, yaitu Sultan Suryansyah, yang merupakan keponakan dari penguasaan kerajaan Hindu. Negara Daha yang terletak di pedalaman Kerajaan Banjarmasin, merupakan kerajaan baru yang muncul untuk memisahkan diri dari Negara Daha. Kerajaan Banjar masih dengan rakyatnya yang dikenal sebagai orang Banjar. Hal ini merupakan entitas politik, yang dibenturkan dengan orang Negara Daha, atau disebut juga sebagai orang Banjar Lama, atau Kroto. Banjar yang merupakan negara kerajaan Daha yang menjadi rivalnya kerajaan Negara Daha, atau disebut juga wilayah Batang Banyu akhirnya berhasil ditaklukkan dan wilayahnya dimasukkan ke dalam kerajaan Banjar. Pada masa itu, kekuatan kerajaan Banjar didukung penuh oleh Kesultanan Demak, yang memberikan persyaratan, bahwa raja dan rakyat Banjar beserta bekas negara Daha, harus melakukan reformasi dengan menerima agama baru yaitu agama Islam, yang kini menjadi identitas orang-orang Banjar sebagai agama. Pada saat pra-Islam, penduduk kampung Banjar dan kampung sekitarnya yang ada di hilir Sungai Barito, tergolong sebagai warga negara kerajaan Daha, atau orang negara Daha, namun belakangan nama Banjar lebih populer, sehingga dipakai untuk menambahkan penduduk pada kedua wilayah itu, walaupun pada kenyataannya, kebudayaan di wilayah Batang Banyu, merupakan kebudayaan Banjar yang lebih klasik. Penduduk Banjar dan negara Daha sebenarnya menggunakan bahasa yang sama namun berbeda dialek. Peperangan antara Banjar melawan negara Daha yang dimenangkan oleh Banjar ini, hampir mirip dengan peperangan antara Demak melawan Majapahit, dimenangkan oleh Demak, namun perbedaannya adalah, Banjar kemudian dipakai sebagai nama etnik, dan sedangkan Demang bukan merupakan nama etnik. Di daerah asalnya yang merupakan pusat budaya Banjar suku banyak terbagi menjadi 3 kelompok menurut lokasi pemukimannya berturut-turut. Kelompok pertama yaitu kelompok orang Banjar Lama yang dikenal sebagai orang Banjar Kuala karena secara geografis mendiami bagian Kuala atau hilir. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu bekas penduduk kerajaan Hindu atau negara Daha atau banyak klasik dikenal sebagai Banjar Batang Banyu. Sedangkan kelompok ketiga dikenal sebagai Banjar Pahuluan, yang hidup secara harmonis dengan tempat tinggal yang berdampingan langsung dengan beberapa sub-suku Dayak yang masih menganut agama Kaharingan. Di wilayah Polwan bagian utara masih dapat ditemukan kantong-kantong pemukiman sub-suku Dayak Maanyan seperti Dayak Warukin, Dayak Dusun Nunungsi, sedangkan di wilayah Pahuluan bagian tengah dan selatan ditemukan sub-suku Dayak Meratus atau Banjar Hit seperti Dayak Pitap, Dayak Labuhan dan lain-lain dengan. Demikian informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya namun tetap sayang saya.